Rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Ijma'iyah, 40 hadis tentang ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-24. Kita lanjutkan langsung aja ya, karena mulainya sudah terlambat. Al-hadithur rabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-24. La tudfa'u zakatu, zakat tidak diserahkan, ilal usuli, kepada usul, wal furu' dan furu'. Usul itu maksudnya adalah bapak dan kakek dan seterusnya ke atas. Furu' itu adalah anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Ya, usul artinya pokok, furu' artinya cabang. Terus kalau zakat tidak boleh diserahkan kepada usul dan furu', maka apa yang boleh diserahkan kepada usul dan furu'? Nah, kita baca hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ja'at, telah datang Zainab imra'atu Ibnu Mas'ud, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqalat, maka Zainab mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya Anda, amarta, memerintahkan, al-yawma, pada hari ini. Maksudnya pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, pada waktu khutbah. Memerintahkan apa? Bis sadaqah, untuk sedekah. Wa kana indi, dan adalah pada saya, huliyun li, ada perhiasan milik saya. Fa aradtu, maka saya ingin, an atasaddaqa bihi, untuk sedekah dengannya. Ini maksudnya adalah sedekah sunnah, ya, bukan sedekah wajib, bukan zakat. Faza'ama, maka mengatakanlah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya dia, wa waladahu, di sini tertulis waladu, mestinya walada. Annahu, bahwasanya dia, wa waladahu, dan anaknya, ahaqqu, orang yang paling berhak, man tasaddaqtu bihi, orang yang aku sedekah dengannya, alaihim, kepada mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Ibnu Mas'ud, benar kata Ibnu Mas'ud. Zaujuki, suami kamu, yaitu Ibnu Mas'ud, wa waladuki, dan anak-anakmu, yaitu anak-anakmu dari Ibnu Mas'ud, ahaqqu, adalah yang paling berhak, man tasaddaqti, orang yang kamu sedekah, bihi, dengannya, alaihim, terhadap mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau mau sedekah kepada anak maupun kepada bapak, maka dari sedekah sunnah bisa, ya. Adapun sedekah wajib, yaitu zakat, tidak bisa diberikan kepada usul maupun furu'. Dan zakat yang wajib ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah sama zakat mal nasibnya sama, tidak bisa diberikan kepada usul, tidak bisa diberikan kepada furu'. Banyak yang bertanya, bagaimana kalau mertua saya miskin? Bolehkah saya berikan zakat mal saya atau zakat fitrah saya kepada mertua? Jawabnya adalah boleh, karena mertua bukan termasuk usul, bukan termasuk furu'. Dia adalah usul bagi istri kita. Nah, maka kalau istri kita keluarkan zakat mal, jangan kepada bapaknya atau ibunya. Tetapi kita keluarkan zakat mal kepada bapak atau ibunya istri apabila mereka adalah orang miskin, tidak ada masalah karena mereka bukan usul maupun furu'. Tapi kemudian masalah ijma'nya di sini, qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, dan para ulama ijma' ala anna zakata, bahwasanya zakat itu, maksudnya zakat wajib, la yajuzu daf'uha, tidak boleh diserahkan, ilal walidain, kepada kedua orang tua, bapak maupun ibu, demikian juga ke atas, ya, kakek maupun nenek, dan seterusnya ke atas. Wal walad, tidak pula kepada anak. Anak ini mencakup anak langsung, demikian juga anak berikutnya, yaitu cucu dan seterusnya ke bawah. Nah, maka istilahnya tadi usul sama furu', ya. Fil hali, dalam kondisi, allati, yang yujbaru, dipaksa atau diwajibkan, ad-dafi' ilaihim, orang yang menyerahkan kepada mereka, yaitu bapak atau anak tadi, dipaksa atau diwajibkan untuk apa? 'Alan nafaqati 'alaihim, untuk memberikan nafkah kepada mereka. Jadi bapak dan anak itu kan tanggungan bagi kita. Kita punya anak, kita wajib, atau kita dalam Islam ini mempunyai kewajiban untuk menafkahi mereka. Demikian juga orang tua, kalau mereka miskin, maka kita punya kewajiban untuk menafkahi mereka.
Nah, sehingga zakat tidak boleh diberikan kepada mereka itu wajar. Wajarnya kenapa? Karena kalau kita memberikan zakat yang wajib kepada mereka, maka itu berarti menggugurkan kewajiban kita yang lain. Kita wajib memberi nafkah kepada mereka. Sementara kita malah berikan zakat. Berarti seolah-olah menggugurkan apa? Kewajiban yang lain. Berarti kita belum menunaikan kewajiban yang lain tersebut. Nah, karena itu zakat mal, zakat fitrah jangan diserahkan kepada usul maupun furu'. Ini sudah ijma' sepakat para ulama rahimahumullahu taala. Adapun kalau zakat diserahkan kepada suami bagaimana? Kalau dalam kasus ini kan zaujuki ya, suami kamu. Berhak kamu berikan sedekahmu. Tapi di sini adalah sedekah sunnah. Sebagaimana kita ketahui dari kasus hadisnya, ini kan Nabi waktu itu khutbah Id. Di khutbah Id, beliau menyuruh para wanita untuk banyak sedekah. Karena banyak penghuni neraka dari para wanita. Supaya mereka tidak masuk neraka, disuruh sedekah oleh Nabi. Nah, selesai pulang dari salat Id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi dua orang perempuan. Ternyata tujuannya sama, ingin menanyakan apakah boleh sedekah diberikan kepada suami sendiri karena suaminya orang miskin. Nah, maka ternyata dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh. Dan cerita yang lengkap seperti itu tidak ada dalam riwayat Bukhari, ini kan riwayat Bukhari ya. Tapi kita temukan dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Hibban, demikian juga riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, kalimatnya lebih lengkap. Karena itu Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, beliau memberi judul untuk hadis ini, bab sedekah sunnah diberikan kepada suami maupun anak-anak. Ya. Sedekah sunnah diberikan kepada apa? Suami maupun anak-anak. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bolehkah sedekah wajib, zakat wajib diberikan kepada suami? Jawabnya adalah boleh. Karena apa? Suami bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh istri. Bahkan sebaliknya, suamilah yang wajib menafkahi istri. Maka istri kalau kaya, dia boleh mengeluarkan zakat malnya kepada suaminya yang miskin. Tetapi tidak sebaliknya, suami yang kaya tidak boleh memberikan zakat malnya kepada istrinya. Kenapa? Karena suami wajib menafkahi istri. Kalau dia keluarkan zakatnya kepada istri, otomatis dia menggugurkan kewajiban yang lain yaitu menafkahi istri tersebut. Kecuali kalau istri kondisinya bukan sebagai orang miskin, kondisinya sebagai orang yang berhutang. Ya. Jadi istri punya usaha, tapi kemudian ditipu orang, bangkrut, bahkan punya utang banyak. Nah, suami dalam kondisi ini boleh mengeluarkan zakat malnya kepada istri dalam rangka untuk melunasi hutang-hutangnya. Boleh ya. Tapi kalau dalam rangka sebagai orang miskin tidak bisa begitu. Baik, kita sudah selesai dari kitab tentang zakat. Kita lanjut kitab Siam, kitab tentang puasa. Puasa itu artinya menahan, disebut siam karena seseorang wajib menahan dari muftirat, yaitu pembatal-pembatal puasa, dari pagi sampai malam, dari subuh sampai maghrib. Al-hadithul khamis wal 20, hadits 25. As-suhuru, makan sahur itu, pakai dhammah ya. As-suhuru, makan sahur itu sunnah, adalah sunnah, la wajibun, tidak wajib. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahuru makanan sahur. Jadi kalau sinnya ini dibaca fathah sahur itu artinya makanan sahur. Tapi kalau as-suhuru pakai dhammah itu memakan sahur. Akluhu memakannya adalah barakatun berkah. Fala tad'uhu maka janganlah kalian meninggalkan sahur. Walaupun ayyajra'a bahwasanya meneguk ahadukum salah satu kalian jar'atan mimma'in seteguk air. Fa innallaha ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna mereka selawat 'alal mutasahhirin kepada orang-orang yang sahur. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, kata Haythami di dalamnya ada rawi bernama Ibnu Rifa'ah, saya tidak menemukan orang yang wathaqahu, menilai dia sebagai rawi thiqah, rawi yang hadisnya sahih. Wala menjarrah, tidak pula orang yang mencacat beliau, yaitu menganggap hadisnya dhaif. Wa baqiyatu rijalihi, sisa-sisa perawinya adalah rijalus sahih, perawi-perawi hadis sahih. Wa sahhahahu Suyuti wal Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Suyuti dan Albani. Jadi ringkasnya hadis ini sahih. Hadis ini membahas tentang fadilah sahur, bahwasanya sahur itu berkah. Berkah di sini mencakup dua, berkah dunia maupun berkah agama.
Berkah dunia karena kalau dengan sahur maka kita masih punya tenaga sehingga seharian kita masih bisa bekerja mencari nafkah meskipun kondisi kita kondisi puasa. Ini berkah dari sisi dunia. Berkah dari sisi agama, pahala karena dengan melakukan sahur kita melakukan sunnah Nabi, berarti mendapatkan pahala. Termasuk berkahnya sahur juga adalah yang disebutkan dalam hadis ini, yusallun, diberi selawat oleh Allah dan malaikat. Selawat dari Allah itu adalah pujian darinya, sebagaimana kata Abul Aliyah. Atau rahmat darinya, sebagaimana kata Ats-Tsauri dan yang lain-lain. Atau ampunan darinya, sebagaimana disebutkan oleh ulama yang lain. Maka di sini ada 3 pendapat yang mudah-mudahan semuanya tercakup. Jadi salawat dari Allah, kita dipuji oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya dan dirahmati Allah dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat dari makhluk itu maksudnya adalah mendoakan. Jadi wa malaikatahu, malaikatnya yusallun, mereka mendoakan kepada orang-orang yang bersahur, mendoakan supaya mereka diampuni Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang jadi bahasan adalah fala tada'uhu. Jangan tinggalkan sahur. Berarti dilarang meninggalkan sahur. Apakah larangan ini sampai kepada haram ataukah sampai kepada makruh saja? Nah, maka jawabannya adalah qala Ibnul Mungdir mengatakan wa ajma'u, para ulama ijma' sepakat ala anna sahur, bahwasanya sahur itu mandubun ilai, dihasungkan terhadapnya. Jadi sahur ini dihasungkan tetapi tidak sampai kepada wajib. Dengan kata lain, fala tada'uhu, jangan meninggalkan sahur, ini larangannya tidak sampai kepada haram. Nah, karena itu seseorang kalau puasa tanpa sahur tidak berdosa, meskipun kurang utama, lebih utama dia sahur. Para ulama ijma' bahwasannya sahur adalah mandub, ya tidak wajib. Apa dasarnya? Dasarnya hadis tentang puasa wisal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa wisal kadang-kadang. Wisol itu adalah puasa sambung, 2 hari berturut-turut puasa. Jadi misalnya sahur pada hari Senin, ya. Kemudian tidak makan apa-apa lagi sampai nanti hari Selasa pada waktu maghrib. Otomatis hari Selasa pada jam sahurnya dia tidak makan sahur. Itu namanya puasa wisol, ya. Itu kalau wisolnya 2 hari. Kalau wisolnya 15 hari sebagaimana Abdullah bin Zubair, berarti dia tidak makan sahur selama 14 hari. Karena dia makan sahur hanya hari pertama, ya. Kemudian nanti buka puasanya pada hari ke-15 pada waktu sholat maghribnya. 15 hari nggak makan apa-apa. Ya. Nah, seperti itu menunjukkan bahwa perintah makan sahur ini tidak wajib karena toh Nabi SAW kadang-kadang meninggalkan sahur, yaitu ketika puasa wisal. Puasa wisal sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang mayoritas mengatakan tidak boleh karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Adapun Nabi melakukan itu karena Nabi berbeda dengan manusia biasa. Kita lanjutkan al-haditsus sadis wal 20, hadis 26. Man tara'ahul qai, barang siapa yang mengalahkannya muntah, terkalahkan oleh muntah, la yuftiru bih, maka dia tidak berbuka, maksudnya tidak batal puasanya dengan sebab hal tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahul qai, barang siapa yang mengalahkannya muntah, fala qada'a alaihi, maka tidak ada kewajiban mengqada, mengganti puasa atasnya. Wa man istaqa'a, barang siapa yang sengaja muntah, fa alaihi al-qada, maka wajib atasnya untuk mengganti puasanya. Hadis riwayat Imam 5. Wa a'allahu Ahmad, dinilai cacat oleh Imam Ahmad. Wa qawwahu Daraqutni, tetapi dinilai kuat oleh Daraqutni. Jadi ringkasnya, hadis ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengatakan tidak sahih. Mereka menganggap bahwa hadis ini bukan sabda Nabi, tetapi ini hanya perkataan sahabah, ya, pendapat dari sahabah. Anggaplah ini pendapat dari sahabat, bukan sabda Nabi. Apakah bisa dijadikan dalil isinya? Nah, kita baca ijma'nya. Qala Ibnul Mungdir rahimahullah wa ajma'u, para ulama ijma' sepakat ala annahu, bahwasanya la syai'a, tidak ada sesuatu, yaitu tidak ada dosa. Demikian juga tidak ada mengganti puasa ala shaim, bagi orang yang berpuasa, idza dara'ahul qai, apabila dia terkalahkan oleh muntah.
Terkalahkan oleh muntah artinya muntah tanpa sengaja ya, tidak disengaja. Memang dia misalnya dia naik bis, kemudian bisnya goyang-goyang ininya jalannya, akhirnya dia muntah. Nah, maka ini termasuk orang yang tidak batal puasanya dan tidak wajib mengganti pada hari yang lain. Wang faradal Hasan dan bersendirilah Hasan al-Basri faqala dia berpendapat alaihi wajib atasnya yaitu untuk mengganti puasanya. Wa wafaqa dan Hasan al-Basri setuju dengan pendapat mayoritas ulama fi ukhra dalam riwayat yang lain. Jadi ringkasnya Hasan al-Basri ini ada dua riwayat darinya. Riwayat pertama dia menyelisih mayoritas para ulama dan kalau betul bahwa dia menyelisih mayoritas para ulama, maka pendapatnya ini adalah syadz dalam hal ini sehingga apa yang sudah disebutkan sebagai ijma itu tidak terpengaruh dengan adanya satu atau dua pendapat yang menyempal seperti ini. Jadi kita kembali ke ulama ijma, apa yang mereka katakan ijma adalah ijma, apa yang mereka katakan khilaf berarti adalah khilafnya. Qala beliau mengatakan wa ajma'u dan ulama juga ijma' ala atas ibtali shaumi, membatalkan puasanya, batalnya puasa man istaqa'a orang yang bermuntah amidan secara sengaja, orang yang muntah secara sengaja. Nah, jadi ringkasnya dua masalah ini sudah ijma' para ulama. Pertama ijma'nya kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Kedua ijma'nya kalau muntahnya sengaja maka batal puasanya. Ada satu lagi ijma. Qala beliau katakan wa ajma'u dan ulama ijma' ala an bahwasanya la syai'a 'ala shaim, tidak ada sesuatu tanggungan atas orang puasa fima yazdariduhu pada apa-apa yang dia menelannya mimma yajri ma'arrik dari sesuatu yang berjalan bersama ludah mimma baina asnanihi dari apa-apa yang ada di antara gigi-giginya ya yang makanan yang tersisa atau terselip dalam gigi-giginya fima la yaqdiru pada perkara-perkara yang dia tidak mampu alal imtina'i minhu untuk mencegah diri dari memakannya. Jadi intinya sesuatu yang tertelan tanpa kita bisa menolaknya, maka itu dimaafkan di dalam Islam. Kenapa dimaafkan? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Nah, kadang-kadang kita makan masih ada sesuatu yang kecil terselip pada gigi-gigi ya. Sudah kita sikatan, sudah gosok gigi, ternyata masih ada sedikit-sedikit yang terselip. Nah, suatu saat ketika keluar ludah pada mulut kita, kemudian kita telan dan itu tidak membatalkan puasa, maka tertelan pula sedikit makanan kecil tadi. Tidak bisa ditolak. Nah, seperti itu, tidak ada masalah. Tapi kalau yang terselip tadi besar, ya, sehingga kita bisa merasakan, oh ini ada sesuatu makanan ini. Nah, kita bisa menolaknya, maka hendaklah kita tolak. Artinya tidak boleh kita lanjutkan ditelan, nggak boleh. Karena terasa kan, wah ini ada sesuatu yang besar nih, nah, harus dibuang, harus diapa? Harus diludahkan keluar. Tetapi ketika sesuatu itu kecil yang sehingga tidak mampu untuk tertolak, tidak mampu untuk dikeluarkan, maka hal itu dimaafkan. Adapun ludah sendiri dibahas oleh para ulama fikih bahwa ludah yang masih ada di mulut kita, kalau kita telan pada saat puasa, maka tidak batal puasanya. Meskipun lebih utama tidak menelan. Ya, sebagaimana kata Ibnu Umar, la yabtani uriqahu. Orang yang puasa tidak menelan ludahnya. Maksudnya lebih utama tidak menelan ludahnya. Yang kedua, kalau ludah itu sudah keluar dari mulut, kemudian dimasukkan lagi ke mulut. Nah, di sini membatalkan puasa. Ya. Misalnya seseorang kumpulkan ludahnya selama puasa dari pagi sampai sore dikumpulkan dalam satu gelas. Nah, setelah terkumpul satu gelas kemudian diminum. Nah, ini membatalkan puasa dia. Nih. Tidak ada perselisihan pendapat bahwa itu adalah membatalkan puasa. Jadi ludah yang masih di mulut dimaafkan. Kenapa? Ini sesuatu yang susah untuk kita hindari. Keluar terus ludah ini ya. Kalau ngomong keluar ludahnya dan sebagainya. Nah, tapi ludah yang sudah keluar dari mulut maka hukumnya sama dengan barang yang lain yang ada di luar mulut kita. Baik, kita lanjutkan kitabul hajj. Kitab tentang haji. Haji itu artinya menuju. Disebut haji karena seseorang menuju ke Baitullah. Dan saya doakan mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadits sabi wal 20 hadis 27 wujubul haji marrah. Wajibnya haji satu kali.
An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqul sesungguhnya Allah mengatakan inna abdan sesungguhnya seorang hamba ashahtu lahu badanah saya sehatkan baginya badannya wa ausa'tu alaihi fir rizqi dan saya luaskan baginya dalam rizkinya lam yaghdu ilayya tidak pergi kepada saya yaitu ke Mekah fi kulli arba'ati a'wam pada setiap 4 tahun la mahrum sungguh dia orang yang terhalang yaitu terhalang dari pahala terhalang dari kebaikan rawahu tabarani fil awsati wa Abu Ya'la illa annahu qala riwayat Abu Ya'la lafalnya khamsati a'wamin setiap 5 tahun warijalul jami' rijalus sahih perawinya semuanya perawi-perawi hadis sahih. Cuman di sini saya kasih garis bawah pada footnote-nya untuk tanda bahwa hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Menurut sebagian ulama hadis ini sahih, di antara mereka Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Sebagian ulama lagi mendhaifkan hadis ini, di antara mereka adalah Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahumallahu taala. Anggaplah hadis ini sahih, anggaplah. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya wajib haji setiap 5 tahun. Ini hanya hasungan saja, ya. Hasungan saja bahwasanya apa? Kalau bisa ya 5 tahun sekali haji, 5 tahun sekali haji. Bagi siapa? Bagi orang yang satu, badannya sehat, dua, hartanya longgar. Adapun kalau badannya sehat tapi hartanya tidak longgar, ya nggak usah begitulah. Atau hartanya longgar tapi badannya nggak sehat. Keberatan untuk setiap 5 tahun datang ke sana, ya nggak usah begitu. Nah, kenapa kita memahami hadis ini seperti itu, tidak dipahami sebagai wajib? Karena adanya ijma'. Qala Ibnul Mundhir rahimahullah wa ajma'u ulama sepakat anna 'alal mar'i bahwasanya wajib atas seseorang fi umrihi dalam seumur hidupnya itu hajjatan wahidah. Satu kali haji saja. Hajjatan wahidah, satu kali haji yaitu hajjatul Islam, haji di dalam Islam. Illa kecuali ayyung nadhran. Kalau dia itu bernazar yaitu untuk haji, fayajibu alaihi alwafa'u bih, maka wajib atasnya untuk menunaikan nazar tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, aufu bil uqud, sempurnakanlah janji-janji. Nah, nazar ini termasuk uqud ya, karena kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya menyempurnakan nazar yang isinya nazar kebaikan. Menyelisih ijma ini adalah wa kana al-Hasan adalah Hasan al-Basri yu'jibuhu hadzal hadis, menyenangkan beliau hadis ini. Wa bihi ya'khudh, dan dengan hadis inilah dia memakai, fayaqulu, maka dia berpendapat yajibu wajib 'alal musiris sahih, bagi orang yang longgar hartanya, yang sehat badannya, alla yatrukal hajja, untuk tidak meninggalkan haji khamsa sinin, setiap 5 tahun. Qala al-Munawi, Imam Munawi mengatakan wa qad ittafaqu, dan sungguh para ulama sepakat ala anna hadzal qaul, bahwasanya pendapat Hasan Basri ini minasyudzuz, termasuk pendapat-pendapat yang syadz, bihaitsu ya, dengan cara atau arah ya la yu'ba'u bihi, yang tidak teranggap terhadap pendapat tadi. Jadi pendapat ini pendapat yang syadz, dan pendapat yang syadz itu la yu'ba, itu tidak teranggap. Maka seperti yang sudah saya sampaikan di awal dulu, walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nadhari. Tidak semua khilaf, perselisihan pendapat itu bisa mu'tabar, bisa dianggap, kecuali suatu khilaf yang memang pantas untuk diperhatikan karena memiliki dalil atau dasar yang kuat. Nah, di sini pendapat Hasan al-Basri yang mewajibkan haji setiap 5 tahun ini tidak punya dasar dalil yang kuat nih. Hadis ini adalah dhaif. Anggaplah sahih hadis ini supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, harus dipahami bahwa 5 tahun ini hanya hasungan, bukan kewajiban betul-betul. Hadis berikutnya al-haditsu tsamin wal 20, hadis yang ke-28, la yaqta'ul muhrim, tidak boleh memotong orang yang muhrim itu dhufrahu, kukunya, kuku kaki maupun kuku tangan. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala humiltu, aku dibawa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu, sementara kutu-kutu yatanatharu, menetes-netes ala wajhi, pada wajahku. Ini kondisi zaman dulu ya. Masih belum ada peditok dan sebagainya. Nah, banyak orang yang, atau kadang-kadang ada orang yang berpenyakit kutu sampai kutunya netes-netes, Masya Allah.
Faqala, maka Nabi mengatakan, ma kuntu aral waja', tidaklah aku mengira penyakit itu balagha bika, sampai kepada dirimu, ma ara, seperti apa yang kulihat. Tajidu syatan, apakah kamu mendapati kambing? Maksudnya apa ini? Orang ihram kan tidak boleh gundul, tapi karena dia terpaksa gundul karena banyaknya kutu tadi, dia harus membayar dam, yaitu apa? Ini menyembelih kambing ini, membayar fidyah ini, menyembelih kambing. Qultu la, saya mengatakan tidak, nggak punya kambing atau tidak punya duit untuk beli kambing. Qala, Nabi mengatakan, fasum, maka puasalah thalathata ayyamin, 3 hari, au at'im, atau berilah makan sittata masakin, 6 orang miskin, likulli miskinin, untuk masing-masing satu orang miskin, nisfu sa'in, separuh sa'. Satu sa' itu 2,5 kilo atau 3 kilo, berarti separuhnya adalah ya, separuhnya itu. Nah, kalau kita ambil 3 kilo berarti 1,5 kilo. Muttafaqun alaih. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia yang pertama untuk sembelih kambing, ini bukan berarti urutannya harus begitu, tidak ya. Ini Nabi hanya memilihkan yang lebih utama. Kan fidyahnya kan suruh milih 3 tuh. Boleh menyembelih kambing, boleh puasa 3 hari, boleh juga memberi makan 6 orang miskin. Nah, yang paling utama yang mana? Menyembelih kambing. Kenapa? Yang paling mahal itu kambing 2 juta ya, 1 dinar. Sementara ngasih makan 6 orang miskin, 10 ribuan dapat ya, 10 ribu kali, kalau makan nasi ya. Tapi kalau di sini kan beras nisfu sa', ya. Nah, berarti beras 1,5 kilo dikali 6, ya. Artinya lebih murah, ya. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya ini pilihan, bukan wajib urut? Dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 196. Faman kana minkum maridha, barang siapa yang sakit, au bihi adam min ra'sih, atau ada gangguan pada kepalanya, seperti tadi Ka'ab bin Ujrah, fa fidyah, maka membayar fidyah, min siyamin, boleh puasa, au sadaqatin, boleh sedekah kepada orang miskin, au nusuk, atau ibadah menyembelih. Nah, di sini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasanya berapa, kemudian sedekahnya apa, nusuknya berupa apa, tapi dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Karena itulah para ulama mengatakan as-sunnatu bayanun lil Quran. Hadis Nabi itu merupakan penjelasan untuk Quran. Karena itu tidak mungkin dipisahkan antara Quran dengan sunnah. Kelompok-kelompok yang ingkarus sunnah, mengingkari sunnah, maunya pakai Quran saja. Mereka akan bingung menerapkan ayat ini ya. Puasanya berapa hari? Nggak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka puasa 1 hari, menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harus 3 hari. Sodakoh, apa ini yang diberikan? Nah, ternyata sudah ditetapkan. Kepada 6 miskin, masing-masing dapat setengah sa'. Nusuknya sudah dijelaskan juga, yaitu kambing. Sehingga tidak sah kalau hanya nusuk, yaitu menyembelih ayam. Nah, nggak bisa. Baik, adapun yang berkaitan dengan ijma' adalah tentang kuku tadi. Qala Ibnul Mundhir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama ijma' ala anna man ahrama qabla al-miqat, bahwasanya orang yang ihram sebelum masuk miqat, annahu muhrim, bahwasanya dia adalah ihram. Jadi ihramnya sah, meskipun lebih utama ihramnya dimulai dari miqat, ya. Jadi sebelum masuk miqat sudah pakai baju ihram, kemudian sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau umratan. Baru setelah mengucapkan itu melewati miqat. Ini sudah sah ya. Meskipun lebih utama apa? Masuk miqat dulu baru kemudian ihram. Wa ajma'u, dan mereka juga ijma' ala anna al-ightisal, bahwasanya mandi lil ihram, untuk ihram, mandi sebelum ihram, ghairu wajibin, tidaklah wajib, wa faradal Hasan wa Atha, tetapi bersendiri Hasan dan Atha mewajibkan mandi untuk ihram. Nah, ini contoh-contoh ya, bahwasanya tidak semua pendapat yang berbeda itu dianggap. Ini pendapat meskipun 2 orang, Hasan dan Atha, mereka ulama-ulama besar. Tetapi ketika mereka pendapatnya dinilai oleh ulama-ulama ijma sebagai pendapat yang syadz, maka seolah-olah pendapat itu tidak ada, sehingga di sini ijma tetap ijma, tidak rusak gara-gara ada 2 pendapat yang nyeleneh yang menyelisih ijma tersebut. Yang ketiga, wa ajma'u, ulama sepakat ala anal muhrim, bahwasanya orang muhrim, orang yang ihram, mamnu, terlarang, min akhdhi alfari, dari memotong kuku-kukunya. Ini yang berkaitan dengan babnya tadi. Kita lanjutkan hadis 29, al-hadits at-tasi' wal 'ishrun, jazaa'u saydil hurum, balasan dari memburu buruan haram, buruan tanah haram.
al al al-haram atau al-hurum ya. Ini kalau dibaca al-haram itu maksudnya adalah tanah haram. Kalau dibaca al-hurum ya berarti orang-orang ihram. Jazau balasan soidi buruannya al-hurum orang-orang yang ihram atau al-haram tanah haram. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dabu'u hiena itu soidun adalah buruan. Fakulha maka makanlah dia. Wafiha dan pada hiena itu kabsun ada kambing gibas, yaitu kalau diburu maka hukumannya adalah menyembelih kambing gibas. Musinnun yang sudah usia musinnah yaitu usia 1 tahun sempurna. Ada juga yang mengatakan usia 2 tahun sempurna. Tapi yang paling tepat adalah musinnun itu yang sudah powel giginya ya. Jadi dua gigi depannya sudah runtuh kemudian berganti dengan gigi yang lain. Nah itu biasanya 1 tahun atau 2 tahun dilihat kondisi kambing tersebut. Idza asabaha apabila memburunya al-muhrim orang yang ihram, rawahul Baihaqi wa sahahahu al-Baghawi wa ghairuhu. Jadi orang ihram ada dua aturan. Aturan pertama, boleh berburu apabila buruan-buruan itu buruan laut, misalnya mancing ikan ya. Zaman dulu kan para sahabat dari Madinah menuju Mekah, perjalanan kan sangat jauh nih, 9 hari atau 7 hari ya. Nah, kalau mereka melewati tepi laut, kemudian mereka sambil berjalan melewati tepi laut sambil mancing ya, dalam kondisi ihram, nggak ada masalah. Karena buruan adalah buruan laut. Aturan yang kedua, buruan darat tidak boleh diburu oleh orang-orang yang ihram. Kalau ada yang nekat berburu, ya mungkin karena nggak tahu hukum, nah maka ada balasannya. Balasannya adalah apa? Dia menyembelih kambing yang kambing gibas di sini ya. Kalau yang diburu adalah hiena, maka kambing gibas yang sebagai gantinya. Nanti dihadiahkan kepada orang-orang miskin di tanah haram. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhabu pada binatang hiena kalau diburu oleh orang yang ihram maka balasannya adalah kabsyun seekor kambing gibas jantan. Kambing gibas jantan itu kayak apa sih? Kambing terbagi dua ya. Ada kambing domba yang banyak bulunya itu, ada kambing biasa yang kita sebut kambing Jawa itu. Nah, kambing gibas ini termasuk kambing domba yang bulunya banyak. Dan gibas itu yang jantan. Karena kalau betina namanya bukan kabas, namanya adalah na'jah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Na'jah itu adalah apa? Kambing betina dari kalangan domba. Baik, kembali ke sini. Wa fi dhabi, adapun pada kijang, kalau diburu oleh orang yang ihram, maka balasannya adalah syatun, seekor kambing. Ini kambing biasa ya. Wa fil arnab dan dalam masalah arnab yaitu kelinci anaqun. Balasannya adalah anak. Wa fil yarbu pada binatang yarbu cirboa itu balasannya adalah jafrah ya, jafrah. Ini sudah disebutkan dalam terjemah, dibaca sendiri-sendiri saja ya karena sudah ada penjelasannya di situ. Rawahul Baihaqi qala Abdul Haq rawahu thiqat al-athbat an Umar min qawlih. Jadi ini hanya perkataan Sayyidina Umar, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun hadis ini dikatakan sebagai qala Rasulullah, sabda Rasul, ini bukan riwayat yang sahih. Wal anaku, adapun anak itu adalah al-untha min auladil ma'zi wal ghanami min hinil wiladah ila tamamil haul. Ini penjelasan tentang anak itu apa? Sudah saya terjemahkan. Itu tidak perlu kita bahas lagi, saya kira sudah jelas ya. Demikian juga jafrah itu adalah al-untha min auladil ma'zi idza balagat arba'atan. Wal yarbu hayawanun ala hay'atil jardi. Di situ tertulis al-jardi, ini mestinya jardi pakai dzal ya. Yarbu, jerboa itu adalah hayawanun, satu hewan ala hayatil jardi yang bentuknya mirip dengan tikus as-saghir yang kecil. Bedanya dengan tikus apa? Walahu dzanabun tawil. Dia memiliki dzanab, namanya di fathah ya. Memiliki ekor yang panjang. Kayak tikus berarti ya. Tapi bedanya wa huwa qasirul yadain. Tangannya pendek, tawilur rijlain, kakinya panjang. Nah, tikus kan tidak begitu kan? Nah, maka ini bedanya dengan tikus. Ya, bentuknya mirip tikus,
Kalau kita sering melihat tikus mungkin akan merasa jijik dengan jerboa ini ya. Tapi jerboa ini adalah termasuk hewan yang halal sehingga ketika diburu oleh seseorang yang ihram maka dia harus diganti dengan jafrah. Jadi semua ini maksudnya adalah binatang-binatang yang biasanya diburu ya, baik itu hiena maupun itu kijang maupun itu arnab maupun itu yerbo. Ya. Maka yerbo ini hukumnya tidak seperti tikus, tapi hukumnya seperti tupai. Ya, tupai kan juga mirip-mirip kan, tapi tupai itu halal menurut pendapat yang mu'tamad. Inilah yang dimaksud oleh ya, Sayyidina Umar dalam perkataan beliau ini. Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullah wa ajma'u, para ulama sepakat anna fi hamamil haram, bahwasanya pada hamam itu merpati, al-haram tanah haram, syatan ada seekor kambing kalau diburu ya gantinya seekor kambing. Wa faradan Nu'man, bersendiri Imam Nu'man ini nama lain dari Abu Hanifah, namanya adalah Nu'man bin Thabit radhiyallahu an. Faqala, maka Abu Hanifah mengatakan fihi qimatuhu, itu diganti dengan nilainya, harganya ya. Harganya merpati berapa? Harganya 1 juta, berarti bayar 1 juta. Harganya 100.000 ya ganti 100.000, sedekahkan kepada orang-orang miskin. Nah ini menyelisih ijma' ya. Ijma' mengatakan merpati diganti dengan kambing. Sudah pakai ijma' saja. Meskipun kalau pakai nalar ya nggak cocok ya. Kambing itu gede, merpati itu kecil. Kalau sudah ijma' sudah. Nggak usah neko-neko lagi ya. Al-hadithu thalathun, hadis yang ke-30. Qatlul fawasikil khamsi, membunuh binatang-binatang fasik yang 5, lil muhrim, bagi orang yang sedang ihram. Boleh nggak ini? An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun, ada 5, minad dawabi, dari binatang-binatang melata, kulluhunna fasik, masing-masingnya adalah binatang yang fasik. Fasik itu arti asalnya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan-hewan ini disebut fasik karena banyaknya madarat yang didatangkan oleh mereka, seperti orang yang berbuat maksiat, mereka membawa madarat. Maka hewan-hewan ini yuktalna, boleh dibunuh, bukan wajib dibunuh ya, boleh dibunuh. Fil hilli, pada tanah halal, wal haram, maupun tanah haram. Yang pertama adalah al-ghurabu, gagak. Nah, gagak ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah semua model gagak ataukah al-ghurabul abqa', gagak yang abqa'. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan al-ghurabul abqa', gagak yang abqa', yaitu yang pada punggungnya atau pada perutnya ada warna putih. Nah, sehingga di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan semua gagak karena hadis yang tadi tidak menyebutkan abqa', dan itu adalah hadisnya lebih sahih. Sementara hadis yang lain yang mengatakan abqa' memang sahih, tetapi apa? Lebih kalah sahihnya daripada yang mutlak ini. Kemudian yang kedua adalah al-hida'ah atau al-hudayya, itu adalah burung elang. Yang ketiga adalah al-aqrab, kalajengking. Dalam riwayat yang lain al-hayyah, ular. Maka maksudnya adalah semua yang berbisa, baik itu ular maupun itu kalajengking, baik itu ular besar maupun ular kecil ya. Karena hayyah itu arti asalnya ular kecil. Bagaimana kalau ular besar? Sama aja kalau dia merupakan ular yang berbisa. Wal fa'rah, dan kucing. Kok kucing? Tikus. Wal kalbul akur, dan anjing yang melukai. Jadi yang menyerang atau anjing yang ganas ya, anjing yang buas yang melukai. Akor itu artinya apa? Melukai, tapi maksudnya adalah terjemah yang enak adalah anjing yang buas. Maka anjing yang buas ini mencakup anjing, macan, singa, serigala, dan yang sejenisnya itu ya, pokoknya yang buas-buas itu. Hadis ini muttafaqun alaih wa laysa lil Bukhari lafdhu al-hil. Nah, dalam riwayat Bukhari tidak ada kata-kata fil hilli. Ijma'nya apa? Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullah, wa ajma'u ulama, ijma' sepakat ala ma thabata, atas apa yang sahih min khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qatlil lati, dari bolehnya membunuh hewan-hewan yang yaqtuluhal muhrim, boleh dibunuh oleh orang yang ihram. Wang faradan Nakhai, sementara Imam Ibrahim an-Nakhai bersendiri menyempal, famana'a, beliau itu mencegah min qatlil fa'rah, dari membunuh tikus. Jadi menurut Ibrahim an-Nakhai tidak boleh membunuh tikus dalam kondisi ihram ini ya. Sementara hewan-hewan yang tadi boleh. Nah, saya nggak tahu kenapa Ibrahim An-Nakhai kok mengecualikan tikus, sementara di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan tikus di dalamnya. Barangkali beliau tidak
sampai kepadanya. Hadis ini barangkali beliau menganggap hadis itu tidak sahih dengan lafal tikus ataupun yang lain-lainnya sebabnya. Tapi ala kulli hal ini ada satu isyarat ya, bahwasanya masalah tikus itu ada khilaf di antara para ulama dari sisi hukum apakah halal atau haramnya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tikus itu adalah haram. Karena apa? Karena semua hewan yang disuruhkan oleh Nabi untuk dibunuh, maka itu adalah hewan yang haram. Kok bisa gitu? Karena sesuatu yang halal, kalau kita disuruh untuk membunuhnya, berarti itu menyebabkan mubadzirnya. Misalnya burung, burung halal ya. Atau misalnya apa namanya, kambing, kambing halal ya. Kalau kita disuruh membunuh kambing, otomatis kambingnya menjadi bangkai, menjadi haram. Nah, ini mubadzir namanya. Mubadzir dalam Islam dilarang. Karena itu hewan-hewan yang disuruh kita untuk membunuhnya berarti hewan-hewan haram. Nah, ada satu riwayat dari Aisyah bahwa Aisyah mengatakan ma ma huwa biharam. Tikus itu tidak haram nih. Tapi saya tidak ngerti apakah di sini sudah terjadi ijma' bahwasanya tikus itu haram ataukah tidak. Kalau itu belum terjadi ijma', ada khilaf di antara para ulama, ya kita kita katakan itu khilaf ya. Jadi intinya kalau para ulama katakan ada khilaf, kita katakan ada khilaf, ada perselisihan, ada perselisihan. Kalau mereka mengatakan tidak ada perselisihan, maka kita katakan tidak ada perselisihan, meskipun ya satu dua ada yang menyimpang itu dianggap tidak ada. Baik, terakhir sekarang hadis yang ke-31, al-hadithul hadi wa thalathun, al-ightisal lil muhrim, mandi bagi orang yang ihram. Maksudnya boleh atau tidak ya. An Abdullah bin Hunainin, dari Abdullah bin Hunain, ini seorang tabi'in. Anna Abdullah bin Al-Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini seorang sahabat Nabi. Wal Miswar bin Makhramah, dan Miswar bin Makhramah, ini juga sahabat Nabi, tapi masih muda. Dia lahir pada tahun 2 Hijriah, sehingga ketika Nabi wafat itu dia masih usia sekitar 8 tahun ya. Maka dia lebih muda daripada Ibnu Abbas. Ikhtalafa, keduanya berselisih bil abwa, di Abwa, ini nama tempat. Faqala Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas yang lebih tua, yaghsilul muhrim, orang muhrim boleh memandikan ra'sahu, kepalanya. Jadi kerucuk, keramas boleh. Nih. Wa qala al-Miswar, sementara Miswar berpendapat la yaghsilul muhrimu ra'sa, orang muhrim tidak boleh memandikan kepalanya. Fa arsalani Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengutus saya, yaitu Abdullah bin Hunain, ila Abi Ayyub, kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang lebih senior ya, yang lebih tua. Fawajadtuhu, maka aku mendapati Abu Ayyub yaghtasil, sedang mandi bainal qarnain, di antara dua tanduk. Dua tanduk itu maksudnya dua tiang yang ada di atas apa namanya, di atas sumur ya. Sumur kan biasanya ada dua tiangnya untuk menggantungkan apa, tali sumur tadi. Wahwa, sementara beliau yustaru, ditutupi bithaubin, dengan kain. Nah, ini cara mandi orang zaman dulu. Dan saya masih mengalami seperti ini pada waktu masih SD ya. Nah, tetangga-tetangga saya itu sebagian mereka tidak punya kamar mandi di rumah. Kamar mandinya adalah di luar rumah. Nah, di luar rumah itu ada satu sumur digunakan untuk beberapa rumah yang mandi di situ. Maka caranya mandi adalah membentangkan kain kemudian baru mandi di situ. Fasallamtu alaih, lalu saya salam kepada beliau. Faqala, maka beliau menjawab, man hadza, siapa ini? Nah, jadi kalau kita sedang mandi disalami orang jangan dijawab ya. Jawabnya nanti kalau sudah keluar dari kamar mandi. Faqultu, maka saya mengatakan, ana Abdullah bin Hunain, saya adalah Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika, mengutus saya kepada Anda, Abdullah bin Al-Abbas, as'aluka, saya bertanya kepada Anda, kaifa kana Rasulullah, bagaimana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu ra'sahu, membasuh kepalanya, wa huwa muhrim, kondisi ihram. Fawada'a Abu Ayyub yadahu, maka Abu Ayyub meletakkan telapak tangannya ala thawbi, pada kain tadi. Untuk apa? Fataqta'a, untuk dia merendahkan kain tadi, hatta badali ra'suh, sehingga tampak bagi saya kepala beliau. Tsumma qala li insanin, kemudian beliau berkata kepada seorang manusia, yasubbu alaih, yang menuangkan air kepadanya, usbub, tuangkan. Jadi boleh mandi dibantu orang ya, wudu dibantu orang juga boleh. Fasobba, maka beliau menuangkan ala ra'sihi, pada kepalanya, thumma harraka ra'sah, kemudian menggerakkan kepalanya, biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbar, dia mulai dari depan lalu dari belakang. Wa qala, dia mengatakan, hakadha, seperti inilah ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi yaf'alu, melakukan, yaitu mandi ketika ihram. Muttafaqun alaih. Jadi orang ihram boleh mandi.
Memang orang ihram itu tidak boleh melakukan perkara-perkara yang termasuk kenikmatan dunia, ya, memakai tutup kepala, kemudian memakai baju berjahit seperti yang kita pakai ini, memakai parfum, itu semuanya kenikmatan-kenikmatan dunia yang dilarang pada saat ihram. Nah, mandi ini kan termasuk kenikmatan dunia juga, ya, mandi supaya badan segar, gitu. Tapi tidak termasuk yang dilarang, sehingga tidak semua kenikmatan dunia kemudian dilarang pada saat ihram, ya. Ihram tidur boleh nggak? Nggak ada masalah, ya. Meskipun tidur termasuk kenikmatan dunia. Nah, ini sesuatu yang manusia tidak mungkin lepas darinya. Termasuk juga mandi. Kalau dilarang mandi terus gimana? Nanti orang ihram baunya sangat tidak enak. Ya. Maka di sini ada ijma'. Qala Ibnul Mundhir rahimahullah wa ajma'u, mereka ijma' ala anna lil muhrim, bahwasanya boleh orang ihram ay yaghtasila minal janabah, untuk mandi junub. Wang farada Malik, sementara Imam Malik bersendiri, faqala, mengatakan, yukrahu lil muhrim, makruh bagi orang yang ihram, ay yaghmisa ra'sahu, untuk mencelupkan kepalanya filma, dalam air. Ulama yang lain tidak memakruhkan. Ya, kenapa? Karena orang yang junub boleh dia mandinya dengan cara tadi, mencelupkan kepalanya di air ataupun dengan cara yang lain. Wa ajma'u, dan mereka juga ijma' anna lil muhrim, bahwasanya orang ihram itu boleh dukhulal hammami, masuk ke tempat pemandian umum, ya. Hammam itu adalah tempat pemandian umum yang airnya panas, ya, dari kata-kata hamma, humma itu panas, ya. Nah, zaman dulu adalah air-air panas, ya, kemudian digunakan untuk tempat pemandian umum. Wang farada Malik faqala, Imam Malik bersendiri mengatakan, indalakal wasakha, kalau dia menggaruk al wasakha, daki dari tubuhnya, iftada, maka dia membayar fidyah. Jadi daki ini seperti ke apa namanya, kuku menurut Imam Malik ini. Kalau potong kuku kan ketika ihram menyebabkan apa? Bayar fidyah. Nah, di tubuh kita ada daki. Kalau kita keruk ketika apa? Mandi, itu menyebabkan membayar fidyah. Ulama yang lain enggak. Ini masuk akalnya tidak, ya. Daki berbeda dengan kuku. Kuku itu kan menetap di sini. Kalau nggak dipotong nggak akan lepas. Adapun daki digaruk sebentar aja, Pak. Digesek sebentar aja pada kulitnya udah lepas, sehingga ini tidak termasuk sesuatu yang menyebabkan harus fidyah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dipelajari pada kali ini. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin, wa nasta'fikum 'alal italah.